Halo semuanya, saya Vida Mastrika dan dalam video sharing machine learning kali ini saya akan menjelaskan sedikit lebih detail tentang wrapper method. Nah, apa itu wrapper method? Wrapper method itu adalah salah satu teknik dari feature selection. Apa itu feature selection? Saya sudah jelaskan di video saya yang sebelumnya dan saya sarankan kalian untuk menonton video tentang feature selection terlebih dahulu sebelum ke video ini. Oke, kalau kalian sudah menonton tentang video saya tentang feature selection, ayo kita langsung lanjut ke materi wrapper method. Oke, saya akan menjelaskan tentang wrapper method. Seperti di video saya sebelumnya, di wrapper method ini ada 3 jenis metode dan di dalam video kali ini saya akan membahas hanya 2 saja wrapper methodnya, yaitu forward selection dan backward elimination. Saya akan mulai dengan forward selection terlebih dahulu. Forward selection ini adalah metode iteratif di mana kita mulai dengan tidak memiliki fitur di dalam model. Jadi misalnya kita punya 5 fitur. Nah, kita pertama tidak memiliki fitur sama sekali ya. Nanti kita akan memilih satu persatu fitur untuk kita pilih. Dalam setiap iterasi kita menambahkan fitur yang paling bagus dan yang akan meningkatkan kinerja model sampai penambahan variabel atau fitur baru itu tidak meningkatkan kinerja model. Jadi misalnya kita punya 5 fitur, setelah itu kita hitung dulu akurasi dari pemakaian fitur tersebut secara independen satu-satu ya. Setelah itu baru kita pilih yang mana yang paling besar akurasinya. Setelah itu kita tahu fitur mana yang paling besar dan nanti kita akan kombinasikan dengan fitur lain, terus kita cari lagi akurasinya yang mana yang paling besar dan diulang langkahnya sampai penambahan fitur atau variabel baru tidak meningkatkan kinerja model. Kita langsung ke contoh kasus. Contoh kasus ini saya ambil dari sumber ini, kalian bisa klik linknya di description box ya. Contoh kasusnya untuk memprediksi fitness level yang di sini ya, fitness level, apakah dia fit atau tidak fit. Di sini ada 3 variabel yang bisa kita pilih untuk menentukan, ada calories burned, ada gender, dan ada place sport. Kita tidak akan menggunakan ID karena ini sama sekali tidak ada kaitannya dengan variabel targetnya ya. Oke, gunakan hanya satu variabel untuk melatih model. Itu adalah langkah yang pertama. Tiap variabel digunakan untuk melatih model secara terpisah. Gunakan target variabel fitness level juga untuk keterkaitannya ya. Dan tidak menggunakan ID seperti yang saya jelaskan tadi. Setelah itu kita cek akurasi atau performa sistem dengan model yang sudah dilatih. Contohnya kita memakai model tertentu di sini. Di contoh tersebut sudah diberikan nilai akurasinya. Kalau hanya menggunakan variabel calories burn, itu hasil akurasinya adalah 87%. Hanya menggunakan gender adalah 80%. Menggunakan variabel place sport itu 85%. Selanjutnya, ini variabelnya digunakan hanya satu saja ya, untuk langsung melatih model yang ditentukan digunakan satu saja. Setelah itu kita bisa tahu ya variabel yang mana yang menghasilkan nilai akurasi paling tinggi, yaitu calories burn menghasilkan akurasi yang paling besar. Jadi kita pilih variabel ini untuk digunakan ya, calories burn masuk ke variabel yang kita gunakan. Langkah selanjutnya adalah kita tambah satu lagi variabel selain calories burn dan latih dengan menggunakan model. Oke. Di contoh tersebut sudah disebutkan berapa akurasinya. Penambahan variabel gender menghasilkan akurasi 88% dan penambahan variabel place sport itu akurasinya menjadi
91%. Oke, kalian bisa menebak sekarang ya langkah selanjutnya. Variabel yang menghasilkan akurasi atau performa terbesar itu pasti akan dipertahankan. Jadi yang kita pilih adalah kombinasi calories burn dengan place spot ya, yang menghasilkan 91%. Jadi langkah selanjutnya adalah ulangi langkah menambahkan variabel sampai tidak ada penambahan akurasi atau performa model yang signifikan. Nanti kalian bisa tentukan sendiri thresholdnya, seberapa signifikan yang kalian inginkan untuk penambahan model. Kalau misalnya 91%, terus nanti hasilnya adalah 92%, hanya menambah 1% saja, itu kalian bisa tidak memilih fitur selanjutnya untuk digunakan di dalam model ya. Jadi cukup hanya 91% saja, karena pertambahannya kalau ditambah fitur satu lagi itu tidak signifikan. Kalau misalnya pertambahannya signifikan sampai lebih dari 5% misalnya threshold yang kalian pakai, silakan ditambahkan ke fitur yang dipertahankan. Itu dia. Oke, kita langsung ke backward elimination. Bedanya dengan forward elimination adalah kita mulai dengan semua fitur ya. Kalau yang tadi forward kita pilih satu-satu, kita pertahankan. Kalau yang backward ini kita ambil semua dulu, setelah itu kita eliminasi yang tidak penting ya. Seperti itu diulang sampai tidak ada perbaikan atau peningkatan performa yang signifikan pada penghapusan fitur. Contoh kasusnya itu masih sama seperti yang tadi, kita akan menentukan fitness level, apakah dia fit atau unfit dengan memakai 3 fitur atau 3 variabel ya. Oke, selanjutnya kita akan latih model pembelajaran dengan semua variabel yang ada. Kita menggunakan target variabelnya fitness level untuk menentukan akurasinya, dan kita tidak menggunakan variabel ID karena itu tidak ada hubungannya dengan fitness level ya. Setelah itu kita hitung performa model dengan semua variabel ya, dengan ketiga variabel tersebut. Dan misalkan kita mendapatkan akurasi 92% dengan menggunakan ketiga variabel independen tersebut. Ada calories burn, gender, dan place spot. Oke, kita stop dulu sampai langkah itu, dan langkah selanjutnya kita harus mengeliminasi ya. Kita harus mengeliminasi satu variabel. Bagaimana caranya? Kita akan coba satu-satu ya. Kita coba eliminasi calories burn. Latih model menggunakan 2 variabel sisanya, yaitu gender dan place spot. Hitunglah performa model tersebut, dan misalnya akurasinya turun menjadi 90%, hanya 2 variabel ya, gender dan place spot, akurasinya turun menjadi 90%. Langkah selanjutnya kita coba eliminasi variabel lainnya. Tadi kita mengeliminasi calories burn ya. Sekarang kita coba eliminasi variabel gender. Jadi yang dipakai adalah, kita eliminasi gender, jadi yang variabel yang dipakai adalah calories burn dan place spot. Selanjutnya kita akan mengeliminasi place spot, yang dipakai adalah calories burn dan gender saja. Oke. Jadi untuk kita eliminasi gender, akurasinya menjadi 91,6. Eliminasi variabel place spot menghasilkan akurasi 88%. Nah, ini dia akurasi untuk menggunakan semua variabel itu 92%. Kalau calories burn yang dihilangkan hasilnya 90%, kalau gender yang dihilangkan hasilnya 91,6, kalau place spot yang dihilangkan hasilnya 88%. Jadi pengurangan variabel gender menghasilkan perubahan yang paling sedikit dibandingkan dengan menggunakan semua variabel. Di sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa gender tidak memiliki pengaruh yang tinggi ya. Dia memiliki pengaruh tapi tidak terlalu ya. Jaraknya hanya 0,4% di sini ya. Terhadap variabel target fitness level. Jadi di sini kesimpulannya variabel gender bisa dihilangkan atau tidak dipakai. Oke, dalam tahap ini sudah kita bisa menentukan
variabel gender bisa dihilangkan atau tidak dipakai. Nah, kalau ini misalnya masih berlanjut, masih ada fitur lain yang masih bisa dicoba, jadi kita akan mengulangi setiap langkah sehingga tidak ada variabel lagi yang bisa dieliminasi. Jadi kalau akurasinya masih steady di sana saja, atau sudah tidak ada variabel lagi yang bisa kita pilih untuk eliminasi, berarti langkahnya bisa di stop sampai di sana. Oke. Untuk yang recursive feature elimination, ini adalah algoritma greedy ya, bertujuan untuk menemukan subset feature yang berkinerja terbaik. Dia karena rekursif ya, jadi dia akan membuat model secara berulang dan mengesampingkan fitur berkinerja terbaik atau terburuk di setiap iterasi. Nanti model selanjutnya dibuat dari fitur yang tersisa sampai semua fitur habis. Dan kemudian akhirnya dia akan memberikan peringkat fitur berdasarkan urutan eliminasinya. Oke, itu dia sedikit tentang recursive feature elimination. Tidak akan saya jelaskan di video ini, mungkin di lain waktu jika ada kesempatan saya akan menjelaskan tentang recursive feature elimination ini. Oke, terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini sampai terakhir. Semoga materinya bermanfaat untuk kalian semua. Seperti biasa, materi yang saya pakai untuk pembuatan video ini, linknya bisa kalian cek di description box. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah subscribe ke channel ini dan atau yang sudah like video ini. Terima kasih banyak dan sampai ketemu di video saya yang lain.